Putra Nugraha, dan dari Dewa United, Bapak Ardian Satya Negara dan Alta Bala, rekan-rekan media serta seluruh hadirin sekalian, untuk kita membuka acara press conference Piala Presiden 2025 ini, kami persilahkan kepada Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentu ini salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dalam sepak bola nasional, yaitu Piala Presiden yang sudah berlangsung sejak 2015. Dan memang di tahun ini kita coba formula yang berbeda, di mana ada 3, tentu seperti biasanya kita mengundang juara daripada Liga ataupun juga juara daripada Piala Presiden sebelumnya. Tetapi yang menarik di sini kita juga mengundang untuk memberikan apresiasi ketika ada beberapa klub internasional yang bisa juga membantu mengembangkan kualitas pemain timnas kita. Nah, kita sedang uji coba. Karena memang dalam membangun timnas tidak mungkin juga kita bekerja sendiri. Jadi tentu kita harus apresiasi baik klub lokal yang banyak menggunakan pemain timnas ataupun klub luar negeri. Nah, karena itu kita undang Port FC dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana, dan pemiliknya juga Ketua PSSI Thailand, ya, Madam Pang, dan dia sangat senang bisa menjadi partisipasi untuk sepak bola di Indonesia juga khususnya. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana. Kita tahu Ole sekarang bintang kita, ya, sayang di 4 game 3 gol, yang kemarin tidak buat gol. Memang cukup tough pertandingannya. Lalu juga kita juga bersama PSSI dan Liga dan tentu ketua daripada SC, kita juga ingin membuat inisiatif dengan diskusi bahwa Liga ini perlu juga memunculkan banyak bintang-bintang baru ke depan ataupun bintang yang sudah bermain di Liga. Makanya ada sebuah keunikan yaitu Liga Indonesian All Star, ya, di mana kita juga bisa lihat Coach Patrick sendiri sudah memberikan banyak kemarin waktu pertandingan di awal beberapa pemain timnas. Nah, ini kesinambungan yang kita harapkan juga berjalan. Memang nanti insya Allah tentu kita akan menghitung jadwal, tetapi pembukaan insya Allah 6, yaitu di Gelora Bung Karno. Timnya siapa nanti kita lihat gitu. Lalu saya juga berterima kasih dukungan dari Pak Ara yang memang selama ini peduli sepak bola Indonesia. Beliau juga ketua Satgas ini yang program bersih-bersih mafia sepak bola. Dan hari ini beliau kembali berkenan setelah saya meminta support sebagai ketua SC. Lalu Ibu Siwi sebagai ketua OC, ya, membantu juga, terima kasih. Dan tentu saya juga mau apresiasi para klub yang support program ini dan para pemain, dan mudah-mudahan keunikan daripada Piala Presiden tahun ini juga menjadi sebuah terobosan baru yang unik, ya, sehingga para pemirsa juga bisa melihat ada sebuah kemenarikan dalam turnamen ini. Itu yang saya bisa buka pertama. Mungkin waktu dan tempat saya silakan Pak Ara sebagai Ketua SI. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, kemudian juga Bung Arya, Bung Paulus, Pak Ibu Siwi, dan juga Samara, dan juga dari klub, ada beberapa klub yang hadir dari sini, ada dari Arema, Dewa, dan Persib, juga ada pemain-pemain, anak-anak kita yang hebat, dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa poin saja. Selama Piala Presiden kita tidak pernah menggunakan uang negara, tidak ada APBN dan tidak ada BUMN. Kita tidak pernah mau menerima sponsor dari BUMN, APBN dan BUMN.
olahraga ini maju, ya, bukan dengan unsur-unsur dari pembiayaan dari pemerintah. Itu tradisi itu kita lakukan. Sponsornya sudah ada minimal 5 yang sudah confirm, dan sponsornya itu sudah dapat 50 miliar rupiah. Kemudian yang kedua hadiah juara 1 5 miliar, juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar, dan kita akan buat nanti ada pemain terbaik dan sebagainya, termasuk penonton supporter terbaik. Itu juga Ibu Siwi tolong ada supporter terbaik ya, untuk mengedukasi supporter. Kemudian yang ketiga, saya juga tadi udah telepon Ibu Siwi, tradisi yang ada selama ini adalah bagaimana UMKM juga digalakan, baik makanan maupun merchandise. Tolong ditata, nanti saya akan sidak, ya, bagaimana kuliner-kuliner lokal, juga UMKM juga bisa hidup. Nanti juga itu bagian tugas saya sama Pak Arya, sama Samara, untuk mengecek di lapangan. Kemudian yang keempat, soal bagaimana fair play. Pak Erik saya usulkan kalau diperlukan, wasitnya wasit asing yang kredibel juga nggak apa-apa. Nanti kalau budgetnya kurang saya cariin. Yang penting saya nggak mau dengar ada isu soal reputasi wasit dan pengaturan skor yang selama ini kita jaga, ya, dengan tegas. Dan nanti saya akan juga minta ada yang mengawasi benar supaya benar-benar pertandingannya bisa berjalan dengan fair play. Kemudian yang keempat, izin Pak Erik, nanti habis ini saya akan koordinasi dengan Kapolri, dengan Panglima TNI untuk soal keamanan, dan juga karena nanti tempatnya banyak di Jakarta dan di Jawa Barat, juga dengan pimpinan Musbida yang ada di Jawa Barat dan di Jakarta, supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi sudah keamanan, wasit, sponsor, pembiayaan. Oh iya, kalau dari kami mungkin itu Pak Erik nanti, dan tadi saya masih lupa satu lagi itu apa ya. Oke lah, nanti saya. Oh iya, Pak Erik mengingatkan buat teman-teman wartawan juga nanti ada perlombaan seperti biasa. Hadiahnya nanti ada beberapa kriteria ya Bu Siwi ya, ada soal foto, tulisan ya, apa itu kita siapkan total 200 juta ya Bu ya. Total 200 juta, nanti tolong dipilih juga wasitnya yang kredibel, nanti diserahkan itu sekaligus pembubaran panitia. Kemudian PWC ada sih, Pak siapa namanya Pak? Coba dikasih. Saya Gumbira Pak dari PWC. Oh ya begitu ya Pak Gumbira ya. Jadi PWC selama ini saya minta selama Piala Presiden selalu mengaudit ya, nanti rekeningnya tolong rekening baru ya Bu ya. Jadi jangan rekening yang udah ada, betul ya begitu ya. Jadi rekening baru, jadi satu uang masuk uang keluar semua di situ. PWC bersedia bekerja sama ya. Ya, terima kasih ya PWC. Saya rasa nilai tambah dari Piala Presiden bahwa kita tidak pernah membayar PWC, betul ya. Jadi tidak pernah membayar auditor. Jadi saudara bayangkan PWC itu tidak dibayar. Jadi dia punya independensi yang kuat. Kalau ada yang nggak benar, ada korupsi ya tulis saja. Ya, rekomendasinya apapun saya nggak pernah menghalangi. Nanti tolong dimulai persyaratannya, tolong koordinasi betul sama Dominik, sama ini Pak Erik ya. Jadi ini kan turnamen yang kasih contoh. Nggak pakai uang negara, di audit PWC, ya, tidak boleh ada pengaturan skor dan sebagainya. Jadi saya pikir tradisi itu harus ditingkatkan. Kalau tidak salah Piala Presiden terakhir hadiah juara satunya berapa sih? Ya tahun lalu 2, nggak lebih dong. Tahun berapa ya? Ada yang ingat nggak juara satunya? Yang terakhir juara siapa ya? Berapa juara? Dapat berapa kemarin? 5 ya? Berapa? 525. Oke, kalau gitu saya naikin jadi 5,5 miliar juara satu ya. Karena nggak boleh turun, harus naik ya. 5,5 miliar juara satu, juara 2-nya 3 miliar, juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar ya. Jadi kalau Piala Presiden hadiahnya nggak boleh turun, minimal sama. Tapi betul ya 5,25 ya. Jadi hadiahnya ini cuma paling main berapa pertandingan satu klub kalau mau juara 5 ya, 5 atau 4? Ya 4, juaranya dapat 5,5 miliar. Liga juara 1 berapa? Main 10 bulan ya.
Nah, main 10 bulan kalau liga 34 pertandingan, dapatnya juara satunya 3,5 miliar, ya begitu. Ya, jadi hadiahnya begitu. Ini Bu Siwi kita hitung nanti hotel semua tanggung panitia kan? Ya. Ya, jadi ya saudara tenanglah ya. Jadi Piala Presiden itu main 4 kali, you juara, you dapat 5,5 miliar. Saya pikir ini udah kelasnya di bawah Pak Erik. Juga sponsor nggak susah dapat karena percaya sama Pak Erik dan Pak Prabowo. Jadi ini kelebihan kepercayaan ya. Kalau orang dipercaya itu come to Papa, ya begitu. Kalau orang nggak dipercaya begini-begini juga orang nggak datang. Nah, itu masalah soal trust. Makanya kita beruntung punya ketua umum PSSI yang punya prestasi tinggi, lobby luar biasa internasional, dan reputasi ini melahirkan kepercayaan. Ya, jadi saya ulangi Pak Erik, 5,5 miliar juara 1. Nanti kalau ada sponsor tambahan saya naikin lagi, izin ya. Gitu. Jadi turun nggak ada, kalau perlu dinaikin lagi. Gitu tengah jalan. Makanya bikin yang rame, tertib. Nggak ada pengatur skor, supaya sponsornya datang ke dalam makin cepat ya. Tolong sponsornya datang yang bagus, yang banyak, tapi tertib dan disiplin ya, begitu ya. Kita happy, tapi tertib dan sportif. Saya rasa itu Pak Erik, terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Organisasi. Banyak atas kepercayaan ini, saya yakin ini kepercayaan luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, tentunya dari TV yang sangat besar. Paling besar ada bagaimana mendatangkan penonton untuk tahun ini. Insya Allah itu akan kita jalankan dengan baik dengan support dari semua tim PSSI maupun LIB. Dan untuk official broadcaster Piala Presiden tahun 2025 ini adalah tetap di MTech Group yang akan ditayangkan semuanya secara live di Indosiar Video dan Next. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siwi. Selanjutnya rekan-rekan jawab, saya persilahkan untuk penanya pertanyaan. Silakan Mas, boleh dibantu untuk menyebutkan nama dan media asal sebelum menyampaikan pertanyaan. Oke, makasih. Selamat siang Pak Erik, Bang Ara, Pak Ferry, Bang Arya, Bu Siwi. Saya Ikhwan dari CNN Indonesia. Mau tanya soal laga pembuka yang di GBK itu pertandingan siapa dengan siapa. Kemudian pertanyaan kedua untuk Indonesian All Star, bagaimana komposisi timnya, siapa pelatihnya, apakah ada pemain diaspora Pak yang memperkuat? Makasih Pak. Nanti tanggal 6 Juli insya Allah kita juga ada koordinasi sama GBK. Nanti kita di sini akan pastikan kan dikocok ya, di mana tentu. Klub luar negeri nggak mungkin di satu pool, ya kan? Kalau dia semua satu pool, jadi, nah ini yang kita coba nanti 1-2 hari ini kita lakukan. Yang pasti 6 Juli pembukaan. Yang kedua untuk Indonesian All Star, nanti kita akan ada pool list daripada pemain masa depan kita dan pemain tentu timnas yang sudah ada. Tetapi tentu yang sedang bermain di Persib, Arema ataupun tentu di Dewa ya tidak ditarik menjadi Indonesian All Star. Atau mungkin pemain yang dipersiapkan untuk AFF U23, kan itu tanggal Juli sudah tanding, nggak mungkin dia main di sini. Jadi slotnya nanti kita prioritaskan yang pemain-pemain yang available ya. Dan ini juga tadi yang saya sampaikan bagian juga kita menaikkan citra pemain kita di liga. Jadi bahwa klub-klub ini juga banyak pemain bintang. Jangan kita hanya terjebak pemain asing terus, ya. Nah, ini yang kita coba kemarin supaya banyak pemain yang di Liga Indonesia juga banyak yang dekat dengan para supporter itu. Nanti sistemnya rencana dari MTech itu akan sistem voting, ya. Misalnya
Berapa Pak. goalkeeper nanti dipilih voting, lalu berapa center back berapa voting, striker juga begitu ya. Tetapi kita prioritaskan semua pemain Indonesia ya. Termasuk kalau ada diaspora yang nggak tahu musim ini ada yang pindah ke Indonesia ya masuk ke dalam slot itu. Tapi kan itu nanti di klub yang lebih tahu permainannya itu. Baik, terima kasih Pak Erik. Dan satu penanya terakhir. Baik, diberikan bonus 2 dan di depan sana. Silakan Mbak. Selamat pagi Bapak, Niar dari RRI, izin beberapa pertanyaan. Piala Presiden kali ini kan momen pertama kali digelar di masa pemerintahan Pak Presiden. Mungkin respon beliau sejauh ini untuk Piala Presiden seperti apa? Kemudian kita tahu ada beberapa pemain timnas kita seperti Ole dan juga Marcelino itu main di Oxford. Apakah mereka berdua main untuk Oxford atau salah satu dibagi dua begitu? Satu main buat All Star, satu main buat buat Oxford begitu. Makasih Pak. Saya rasa hasil pertemuan Pak SC dan saya sendiri ketemu Bapak Presiden, beliau sangat menyambut karena beliau memang cinta sepak bola ya. Beliau juga sangat responsif ketika beliau menjadi Dewan Kehormatan PSSI. Ya, jadi ini semua positif. Dan beliau mengharapkan tadi yang disampaikan Pak Ara, pertandingan dijalankan secara profesional. Ya, karena apalagi beliau senang ada beberapa klub luar negeri yang ikut serta. Ini kan sesuatu terobosan gitu. Untuk masing-masing kebijakan klub atas pemainnya tentu itu nanti pelatih dari klub yang memilih. Ya, karena saya rasa alasan yang kita PSSI melakukan mengapresiasi klub-klub ya yang di luar main-main nasional kita. Ini bagian strategi besar saja gitu. Selanjutnya menyebutkan nama dan asal media. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Erik, Pak Ara, Pak Ferry, Bang. Sebagai OC dan official broadcaster, apa inovasi atau terobosan yang Ibu siapkan untuk Piala Presiden tahun ini? Pak Erik, Pak, ngomongin soal supporter dan venue pembuka. Soal supporter kita tahu bahwa Persija punya basis supporter terbanyak dalam beberapa musim terakhir, Pak. Jika ditotalin dalam semusim, dan mainnya juga pembuka di Jakarta, Pak. Kenapa Persija nggak diajak ke Piala Presiden tahun ini? Terima kasih. Oke, kalau untuk official broadcaster, pertama kemasan di studio, selain itu di komentator dan hostnya, dan tentu saja nanti akan disiapkan pembukaan dan juga penutupan, opening closing yang menarik, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih. Pemilihan tentu klub-klub yang diundang tadi ada kriterianya. Ya, saya berharap Persija juga ke depan juara Piala Presiden biar bisa diundang. Kalau Persija bisa juara liga pasti diundang gitu. Nah, kebetulan kategorinya tadi jelas. Kenapa Persib dan Dewa ranking 1, ranking 2? Kalau Persija pun ranking 2, ya pasti diundang gitu. Jadi kita tidak ada pilih-pilih karena apa dan kenapa, tapi ini bagian tadi penilaian yang kita berikan termasuk Arema yang memang juara daripada Piala Presiden sebelumnya gitu. Jadi itu alasannya. Jadi kita tidak pernah membedakan satu klub dan lainnya ya, atau mungkin karena penempatan lokasi enggak. Kita PSSI saya rasa sangat profesional, liga sangat profesional, dan tentu pilihan-pilihan itu tidak mudah, tetapi semua memang ada penilaian sendiri gitu. Bukan karena penilaian karena supporternya ya. Izin Pak Erik, bisa kita tutup sesi tanya jawab.
Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon untuk melakukan sesi foto bersama. Para Bapak Ibu sekalian bisa maju ke depan panggung dan para perwakilan klub boleh ikut bergabung untuk sesi foto bersama tersebut. Dan juga para pemain tentunya. Silakan. Kami berikan kesempatan untuk para fotografer bisa maju ke depan dan bergantian mengabadikan momen tersebut. Kagak kelihatan. Parah aja, gara-gara ini lari-lari jatuh tuh di bawah. Saya bilang medianya banyak sekali parah, waduh nggak enak nunggu. Hah? Ya, saya langsung aja ya, karena waktunya ini nanti dari saya parah cukup. Jadi alhamdulillah Piala Presiden kembali bergulir. Ini sangat spesial tahun ini, Bapak Presiden juga senang karena beliau melihat memang kecintaan beliau kepada sepak bola dan komitmen beliau kepada sepak bola. Pemerintah juga dukung tim nasional, beliau juga sekarang menjadi tentu Dewan Kehormatan PSSI. Ini sebuah hal-hal yang memang kita sinkronisasikan antara pemerintah, FIFA, dan PSSI. Nah, Piala Presiden sendiri ini keunikan yang tahun ini, di mana kita juga mengundang 2 klub internasional, Port FC dan Oxford. Tidak lain karena kita memberikan apresiasi bahwa klub-klub luar negeri juga berinvestasi untuk pemain Indonesia. Ini yang kita jaga. Dan selain itu juga pemilihan klub-klub yang ikut kita lakukan secara profesional. Arema juara tahun kemarin, lalu Persib Bandung dan juga Dewa United merupakan ranking 1 dan 2 di Liga. Dan memang adanya satu lagi Indonesian Liga Indonesia All Star tidak lain juga kembali ingin mendukung supaya banyak pemain bintang di Liga. Kita harus apresiasi para pemain-pemain yang sudah bermain di Liga saat ini dan supaya kualitasnya terus meningkat gitu. Itu sih. Ya. Para tambahin bonus juara. Saya rasa tadi juara 1 minimal 5,5 miliar. Itu aja. Dan itu semua sudah jelas sponsornya. Tidak ada APBN, BUMN seperti biasa. Itu saya sampaikan tadi ya, kepercayaan kepada Bapak Prabowo. Ya, kepercayaan publik yang tinggi pada Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, pada Timnas, itu membuat saya nggak susah nyari sponsor. Ya, jadi itu membuktikan kepercayaan itu di atas segala-galanya. Ya, saya minta kepada Ibu Siwi sebagai orang yang biasa bekerja profesional di MTEK, ya harus tegas, keras menjaga jangan ada penyuapan, penyegokan. Pastikan bahwa wasit-wasitnya bekerja dengan benar, ya, pastikan profesional bekerja, pastikan profesionalisme juga. Setiap menit ke-75 diumumkan jumlah penonton masuk berapa, ya, secara terbuka, jumlahkan ada pedagang berapa, kasih pedagang-pedagang itu lokasi yang bagus, ya, rapi tapi jangan di ujung, rapi tapi sepi, tapi rapi tapi bisa punya akses yang baik supaya mereka bahagia. Dari Piala Presiden ini seperti pesan Presiden bahwa harus ada dampaknya bagi rakyat kecil. Apa yang kita lakukan itu harus ada gunanya bagi masyarakat kita. Ngapain kita bikin acara begini kalau hotel-hotel nggak tambah rame, restoran-restoran nggak tambah rame, ojek-ojek tambah rame, ya, warung-warung tambah rame, orang-orang yang jualan makanan, ya, jualan bakso, somai itu bahagia gitu ya. Saya pikir harus ada dampaknya kepada sektor ekonomi real. Sehingga sangat bermanfaat. Hadiahnya udah gede banget. Saya rasa nggak ada pernah di Indonesia turnamen main 4 kali. Ya kalau mau jadi juara 4 kali aja cukup kan.
4 kali aja cukup, udah dapat 4 kali atau 5 kali Bu Sri? 4. Kalau mau juara? Mau juara 3. 4 dong, sampai Kan jadi ada juara. penyisian grup sama final Jadi semifinal. 4 kali, ya 4 kali itu bisa, betul Pak Erik 2 kali di penyisian, 2 kali, 1 kali semifinal, 1 kali final, berarti 4 kali dia udah dapat 5,5 miliar. Mungkin saudara-saudara boleh ingatin saya rasa nggak pernah ada terjadi di Indonesia, dan Piala Presiden tidak boleh hadiahnya turun, ya, dan itu dalam waktu berapa menit aja, karena kepercayaan sama Pak Prabowo dan Pak Erik tinggi sekali. Saya menyampaikan industri olahraga itu di Indonesia sudah sangat bangkit, ya, lobby Pak Erik internasional luar biasa. Jadi saya sebagai ketua SC tidak terlalu sulit ya untuk mencari sponsor. Saya rasa itu karena prestasi dan kinerja dan kepercayaan publik kepada Presiden dan Pak Erik. Ya, itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.